your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Peluang besar Elkan Bagot siap perkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong turunkan ego demi kesuksesan Garuda. Peluang besar tengah menanti timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu kabar yang paling dinanti adalah kesiapan Elkan Bagot untuk memperkuat tim nasional, sebuah langkah strategis yang dipandang krusial dalam upaya Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dalam upaya ini, pelatih Shin Tae-yong, ST, mengambil langkah berani dengan menurunkan egonya demi kesuksesan tim, sebuah keputusan yang menunjukkan betapa seriusnya Indonesia dalam menghadapi tantangan ini. Elkan Bagot, bek muda berusia 21 tahun yang bermain untuk Ipswich Town di Liga Inggris, telah lama dianggap sebagai salah satu talenta terbesar dalam sepak bola Indonesia. Postur tubuhnya yang menjulang tinggi, dipadukan dengan kemampuan bertahan yang solid dan ketenangan di lapangan, membuatnya menjadi pilihan utama bagi Shin Tae-yong dalam membangun pertahanan yang kokoh. Sejak pertama kali tampil bersama timnas Indonesia, Bagot sudah menunjukkan kualitas yang menjanjikan. Pengalamannya bermain di Inggris, salah satu liga paling kompetitif di dunia, memberikan Bagot modal berharga untuk tampil di kancah internasional. Dengan semakin bertambahnya jam terbang dan pengalamannya, Bagot diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini belakang Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan absennya Jordi Amat, yang merupakan bek berpengalaman dan memiliki peran vital dalam formasi 3 bek andalan Shin Tae-yong, Elkan Bagot diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut. Amat, yang pernah bermain untuk klub-klub ternama di Eropa seperti Swansea City dan Rayo Vallecano, memang memiliki keunggulan dalam hal pengalaman dan leadership. Namun, Bagot juga memiliki kualitas yang tak kalah penting, terutama dengan posturnya yang menjulang setinggi 194 cm, yang memberikan keunggulan dalam duel-duel udara. Keputusan Shin Tae-yong untuk menurunkan ego demi kesuksesan timnas Indonesia menunjukkan dedikasi dan komitmennya yang luar biasa. ST dikenal sebagai pelatih yang memiliki prinsip kuat dan visi strategis yang jelas. Namun, dalam upayanya untuk mempersiapkan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ia memilih untuk lebih fleksibel dan adaptif, terutama dalam hal pemilihan pemain. ST juga menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya memanfaatkan seluruh potensi yang ada, termasuk Elkan Bagot. Meskipun ada tantangan terkait jadwal pertandingan di Liga Inggris yang padat, ST berhasil menemukan jalan tengah dengan manajemen Ipswich Town agar Bagot dapat bergabung dengan timnas pada waktu yang tepat. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian terbesar bagi timnas Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia tergabung dalam grup yang berisi tim-tim kuat dari berbagai belahan dunia, dan setiap pertandingan akan menjadi krusial dalam menjaga peluang untuk lolos ke putaran final. Kehadiran Elkan Bagot di lini belakang memberikan harapan besar bagi timnas Indonesia. Kombinasi antara kekuatan fisik, pengalaman internasional, dan kemampuan teknisnya diharapkan bisa memberikan stabilitas dan ketenangan di lini pertahanan. Dalam skenario yang ideal, Bagot akan menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus oleh para penyerang lawan. ST juga merencanakan strategi khusus yang akan memanfaatkan kelebihan Bagot, terutama dalam duel udara dan kemampuan membangun serangan dari belakang. Dengan taktik yang tepat, ST yakin Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit dan bersaing di grup yang berat ini. Para pendukung timnas Indonesia tentu sangat menantikan aksi Elkan Bagot di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan mereka sangat tinggi, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh pemain muda ini. Bagot telah membuktikan diri sebagai salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia, dan kehadirannya di tim nasional diharapkan bisa memberikan dampak positif yang signifikan. Bagi para penggemar, melihat Bagot bermain di level internasional adalah kebanggaan tersendiri. Mereka berharap Bagot bisa menjadi inspirasi bagi para pemain muda lainnya dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki talenta-talenta yang mampu bersaing di panggung dunia. Keputusan Shin Tae-yong untuk menurunkan ego dan membuka ruang bagi Elkan Bagot untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah langkah yang bijaksana dan strategis.
Ini menunjukkan betapa seriusnya Indonesia dalam menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran Bagot, peluang Indonesia untuk bersaing dan mungkin lolos ke putaran final semakin terbuka. Para pendukung timnas Indonesia kini bisa menaruh harapan besar pada perjuangan Garuda, dengan keyakinan bahwa Bagot dan rekan-rekannya akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar kompetisi, melainkan juga momen untuk membuktikan bahwa Indonesia siap bersaing di panggung sepak bola dunia. Dengan persiapan matang, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, timnas Garuda diharapkan bisa terbang tinggi dan membawa nama bangsa ke puncak prestasi. Semua mata kini tertuju pada Elkan Bagot dan Shin Tae-yong, dua sosok yang menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Kabar terbaru, Elkan Bagot dipanggil Shin Tae-yong untuk menggantikan Jordi Amat yang absen karena cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kabar yang menggembirakan bagi para pendukung sepak bola Indonesia, pelatih kepala tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, secara resmi memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat skuad Merah Putih jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan Bagot ini dilakukan sebagai respons atas absennya Jordi Amat, bek andalan tim, yang harus menepi karena mengalami cedera. Elkan Bagot, yang bermain sebagai bek tengah, telah menunjukkan performa yang impresif baik di level klub maupun di tim nasional. Pemain yang kini memperkuat Ipswich Town di EFL Championship ini telah menjadi pilar penting di lini belakang timnas Indonesia sejak pertama kali dipanggil. Kemampuan Bagot dalam membaca permainan, duel udara yang kuat, dan ketenangan dalam distribusi bola membuatnya menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Dengan absennya Jordi Amat, yang merupakan bek berpengalaman dan memiliki peran vital dalam formasi 3 bek andalan Shin Tae-yong, Elkan Bagot diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut. Amat, yang pernah bermain untuk klub-klub ternama di Eropa seperti Swansea City dan Rayo Vallecano, memang memiliki keunggulan dalam hal pengalaman dan leadership. Namun, Bagot juga memiliki kualitas yang tak kalah penting, terutama dengan posturnya yang menjulang setinggi 194 cm, yang memberikan keunggulan dalam duel-duel udara. Indonesia akan menghadapi tantangan berat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan lawan-lawan yang secara historis memiliki kekuatan sepak bola yang lebih superior. Namun, dengan dipanggilnya Elkan Bagot, Shin Tae-yong berharap dapat menambah soliditas di lini belakang tim. Round 3 ini merupakan fase kritis bagi Indonesia, dan keberhasilan di tahap ini akan sangat bergantung pada performa para pemain kunci seperti Bagot. Kehadiran Bagot juga diharapkan dapat membawa pengaruh positif di dalam dan di luar lapangan. Dengan usianya yang masih muda, Bagot adalah salah satu pemain yang menjadi simbol masa depan sepak bola Indonesia. Komitmennya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi tim nasional, meskipun memiliki opsi untuk bermain di Liga Eropa, menunjukkan dedikasi yang luar biasa terhadap Merah Putih. Pemanggilan Elkan Bagot ini disambut baik oleh para pendukung dan pengamat sepak bola Indonesia. Mereka percaya bahwa kehadiran Bagot akan memberikan dorongan moral bagi tim dalam menghadapi lawan-lawan berat. Shin Tae-yong sendiri optimis bahwa Bagot bisa beradaptasi dengan cepat dalam menggantikan peran Jordi Amat. Ia juga berharap Bagot bisa menjadi pemimpin baru di lini belakang, mengingat usianya yang masih muda dan potensinya yang besar. Dengan waktu yang semakin mendekati pertandingan, fokus utama tim kini adalah mempersiapkan strategi yang matang dan memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi fisik yang prima. Kehadiran Bagot diharapkan bisa menambah keyakinan tim untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot kini menjadi harapan besar bagi timnas Indonesia untuk menjaga lini pertahanan tetap solid dalam pertandingan-pertandingan krusial ke depan. Dengan segala potensinya, Bagot diharapkan mampu menggantikan peran Jordi Amat dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional. Para pendukung Merah Putih tentu berharap agar Bagot bisa menjadi bintang baru yang bersinar di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, dan membawa Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi di level global.
Kelvin Verdong dipanggil Shin Tae-yong untuk bela timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong, bek kiri andalan NEC Nijmegen, telah mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk bergabung dengan skuad Garuda menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Panggilan ini datang setelah Verdong menunjukkan penampilan impresif dalam pertandingan pekan ketiga Eredivisie, di mana ia bermain penuh selama 90 menit dan berperan penting dalam membawa NEC Nijmegen meraih kemenangan perdana mereka di musim ini. Pada pertandingan pekan ketiga Eredivisie, NEC Nijmegen berhasil mengakhiri awal musim yang kurang memuaskan dengan meraih kemenangan pertama mereka. Bermain di kandang, NEC Nijmegen berhasil menundukkan lawan mereka dengan skor tipis, 1-0. Kelvin Verdong, yang tampil sebagai starter, memainkan peran krusial di lini pertahanan. Ia tidak hanya menunjukkan kemampuan bertahan yang solid, tetapi juga sering membantu serangan dengan overlap dan umpan-umpan akuratnya dari sisi kiri lapangan. Penampilan Verdong selama 90 menit tersebut memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam bermain, yang menjadi salah satu alasan mengapa Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggilnya ke dalam skuad timnas Indonesia. Kemampuan Verdong dalam membaca permainan dan kontribusinya dalam fase bertahan maupun menyerang menjadi aset berharga yang sangat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia nanti. Kelvin Verdong sebelumnya telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, dan kini kesempatan tersebut akhirnya datang. Pemanggilan ini menjadi momen penting dalam karir internasionalnya, karena ia akan menjadi salah satu pemain naturalisasi yang diandalkan untuk memperkuat skuad Garuda di laga-laga krusial. Dengan pengalaman bermain di liga sekelas Eredivisie, Verdong diharapkan mampu membawa stabilitas dan kualitas tambahan di lini belakang Indonesia. Shin Tae-yong sendiri sangat antusias dengan bergabungnya Verdong ke dalam tim. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah dikenal sering memanfaatkan pemain-pemain berdarah campuran atau naturalisasi untuk meningkatkan kualitas tim. Bergabungnya Verdong ke dalam skuad menjadi bagian dari strategi Shin Tae-yong dalam memperkuat sektor pertahanan Indonesia, terutama menghadapi lawan-lawan berat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang berada dalam persiapan intensif menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi lawan-lawan berat dari Asia. Kehadiran Kelvin Verdong, dengan pengalaman dan kemampuannya, diharapkan dapat menambah daya saing tim dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Verdong, yang memiliki kemampuan bermain sebagai bek kiri dan bek tengah, memberikan fleksibilitas taktik bagi Shin Tae-yong. Dalam beberapa pertandingan terakhir bersama NEC Nijmegen, Verdong juga menunjukkan kemampuannya dalam situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia, yang seringkali kesulitan dalam situasi bola mati. Kehadiran Kelvin Verdong di skuad timnas Indonesia juga disambut dengan optimisme tinggi oleh para supporter. Banyak yang percaya bahwa Verdong dapat memberikan dampak positif, terutama karena ia bermain di liga top Eropa. Penampilan konsisten di Eredivisie menjadi bukti bahwa Verdong memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Shin Tae-yong juga berharap Verdong dapat cepat beradaptasi dengan gaya bermain tim dan memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Kesiapan mental dan fisik Verdong, yang telah terbukti di level klub, diharapkan dapat membantu Indonesia meraih hasil positif di kualifikasi nanti. Pemanggilan Kelvin Verdong ke timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan langkah strategis dari Shin Tae-yong untuk memperkuat tim. Setelah penampilan gemilangnya bersama NEC Nijmegen di Eredivisie, Verdong diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia di ajang internasional. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan kemampuan bertahannya yang solid, Verdong siap menjadi andalan baru di lini belakang Garuda. Para supporter dan seluruh bangsa Indonesia tentu berharap bahwa kehadiran Verdong dapat membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Exco PSSI Arya Sinulinga bocorkan sosok pemain naturalisasi timnas Indonesia pada September. Kabar makin kencang mengarah kepada nama ini.
Proses naturalisasi pemain untuk memperkuat tim nasional, Timnas Indonesia semakin mendekati kenyataan. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, baru-baru ini memberikan bocoran terkait sosok pemain yang akan segera dinaturalisasi oleh Indonesia pada bulan September 2024. Meskipun belum ada pengumuman resmi, spekulasi semakin menguat bahwa pemain tersebut adalah Mauro Zylstra, seorang pemain muda yang memiliki prospek besar untuk memperkuat lini belakang Garuda di ajang internasional. Dalam wawancara terbarunya, Arya Sinulinga menyebutkan bahwa proses naturalisasi pemain yang direncanakan akan selesai pada bulan September telah berada di tahap akhir. Meski tidak menyebut nama secara langsung, Arya mengisyaratkan bahwa pemain ini memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sedang dalam tahap finalisasi. Pemain ini memiliki bakat luar biasa dan dapat memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Saya yakin publik akan sangat senang dengan kehadirannya, ujar Arya. Meskipun Arya tidak secara eksplisit menyebut nama, rumor yang beredar menguatkan bahwa pemain yang dimaksud adalah Mauro Zylstra, seorang pemain bertahan berdarah Indonesia Belanda. Zylstra, yang saat ini bermain di Eredivisie, telah lama menjadi target PSSI untuk dinaturalisasi. Sosoknya dianggap ideal untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang masih membutuhkan pemain dengan pengalaman internasional. Zylstra, yang memiliki postur tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik, telah menunjukkan performa impresif di klubnya. Ia dikenal memiliki ketenangan dalam mengantisipasi serangan lawan dan keahlian dalam duel udara, yang menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi pemain asing telah menjadi salah satu strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, khususnya menjelang kompetisi penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah berhasil menaturalisasi beberapa pemain asing yang kini menjadi pilar di tim Garuda. Jika proses naturalisasi Zylstra berjalan lancar, ia diperkirakan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Oktober, tepat sebelum pertandingan kualifikasi yang krusial. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga dikabarkan telah memantau perkembangan Zylstra dan siap memanggilnya jika proses naturalisasi selesai tepat waktu. Selain Zylstra, beberapa nama pemain lain juga sempat muncul dalam daftar kandidat naturalisasi, namun Zylstra dianggap yang paling realistis dan mendesak. Dengan kehadirannya, diharapkan lini pertahanan timnas Indonesia dapat lebih solid dan siap menghadapi lawan-lawan kuat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola Indonesia menyambut baik bocoran dari Arya Sinulinga ini, mengingat pentingnya memperkuat timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, tantangan besar masih menanti di depan, terutama dalam memastikan bahwa semua proses administrasi berjalan lancar dan Zylstra bisa segera bergabung dengan tim. Para pengamat sepak bola nasional juga menilai bahwa naturalisasi Zylstra akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia. Mauro Zylstra memiliki kualitas yang kita butuhkan, terutama di lini belakang. Dengan pengalaman bermain di Eropa, ia akan membawa standar yang lebih tinggi ke dalam tim, ujar salah satu pengamat sepak bola Indonesia. Kini, seluruh mata tertuju pada PSSI dan perkembangan terbaru mengenai proses naturalisasi Mauro Zylstra. Dengan waktu yang semakin mendekati pertandingan kualifikasi, harapan besar ditujukan kepada PSSI untuk segera menyelesaikan proses ini dan membawa Zylstra menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kabar mengenai bocoran pemain naturalisasi oleh Arya Sinulinga ini semakin mempertegas komitmen PSSI dalam mempersiapkan timnas Indonesia yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, publik berharap bahwa timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaiknya dan meraih hasil maksimal di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Mauro Zylstra, jika benar-benar terrealisasi, akan menjadi momentum penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Kini, harapan besar ada pada PSSI dan seluruh elemen terkait untuk memastikan bahwa langkah strategis ini dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Won't bother hiding my bruises, and when they find me
Daan Rhodes bersedia dinaturalisasi jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI siapkan berkas. Kabar baik datang bagi tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain sayap asal Belanda, Daan Rhodes, menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Rhodes, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, dianggap sebagai tambahan berharga untuk tim nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. PSSI pun bergerak cepat untuk menyiapkan berkas-berkas naturalisasi yang diperlukan. Daan Rhodes lahir pada 25 Juli 2001 di Groenlo, Belanda. Sebagai pemain sayap, ia dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribble yang mumpuni, serta naluri mencetak gol yang tajam. Rhodes memulai karir profesionalnya bersama FC Twente pada musim 2020-2021 dan dengan cepat menjadi salah satu pemain andalan di lini serang klub tersebut. Pada musim 2023-2024, ia mencatatkan 10 gol dan 6 assist dari 34 penampilannya di Eredivisie, membantu FC Twente meraih posisi 4 besar dan memastikan tiket ke kompetisi Eropa. Rhodes memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan usianya yang masih muda dan potensi besar yang dimilikinya, Rhodes diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional Indonesia. Kesediaan Daan Rhodes untuk dinaturalisasi merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi Rhodes adalah salah satu prioritas utama federasi dalam beberapa bulan terakhir. Daan Rhodes adalah pemain dengan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Dengan kemampuannya sebagai pemain sayap yang dinamis, kami yakin dia bisa memberikan dimensi baru dalam permainan kami, ujar Thohir. PSSI kini sedang menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi Rhodes. Proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia dan Federasi Sepak Bola Belanda. Thohir optimistis bahwa proses ini akan berjalan lancar dan Rhodes dapat bergabung dengan tim nasional Indonesia sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Kehadiran Daan Rhodes di tim nasional Indonesia diharapkan dapat menambah daya serang Garuda, terutama di sektor sayap. Rhodes diharapkan bisa memberikan variasi serangan yang lebih tajam dan membantu menciptakan peluang bagi lini depan Indonesia. Selain itu, pengalamannya bermain di Eredivisie dan kompetisi Eropa akan menjadi aset berharga bagi tim nasional yang akan menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi mendatang. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana naturalisasi Rhodes. Daan adalah pemain yang sangat berbakat. Dengan kecepatan dan kemampuannya dalam mengolah bola, dia bisa menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting. Kami sangat menantikan kehadirannya di tim, kata Tae-yong. Berita tentang kesediaan Daan Rhodes untuk dinaturalisasi disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan dukungan dan harapan agar proses naturalisasi ini segera rampung. Para supporter optimis bahwa kehadiran Rhodes akan membuat tim nasional Indonesia lebih kompetitif dan mampu bersaing di level internasional. Media juga memberikan perhatian khusus pada langkah ini. Banyak pengamat sepak bola yang melihat Rhodes sebagai salah satu pemain kunci yang bisa membawa Indonesia lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menilai bahwa Rhodes memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas tim nasional di lini serang. Meskipun harapan besar disematkan kepada Daan Rhodes, tantangan yang dihadapi tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap berat. Indonesia harus bersaing dengan tim-tim kuat di Asia yang memiliki pengalaman lebih banyak di level internasional. Namun, dengan masuknya pemain-pemain naturalisasi berkualitas seperti Rhodes, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia pertama kali dalam sejarah menjadi lebih terbuka. Kesediaan Daan Rhodes untuk dinaturalisasi adalah sebuah langkah penting bagi tim nasional Indonesia dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan proses naturalisasi yang sedang dalam tahap akhir, harapan untuk melihat Rhodes mengenakan seragam merah putih semakin dekat. Kini,
Seluruh perhatian tertuju pada tahap akhir proses ini, dengan harapan besar bahwa Daan Rots akan segera bergabung dengan skuad Garuda dan membantu Indonesia mencapai impian besar di kancah sepak bola dunia.